Buat kalian yang ingin kerja ke Jepang, kalian perlu tahu ini. Dari video sebelumnya, ada beberapa kualifikasi yang perlu kita penuhi untuk bisa ke Jepang jalur non-LPK. Kita kali ini akan bedah satu persatu gimana cara menuhin semua kualifikasinya. Disclaimer, tips kali ini untuk kalian yang lagi ngejar visa Gijin Koku. Untuk yang Tokutei Gino, kita skip next video. Oke, yang pertama tentu saja bahasa Jepang. Kenapa? Bahasa itu sulit dan kita perlu waktu untuk menguasainya. Mungkin untuk mengejar sertifikat yang penting ada, bisa kita target dengan menyelesaikan proses belajar sesuai dengan panduan belajar bahasa Jepang. Namun untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu pastinya butuh waktu. Apalagi bahasa Jepang di tempat kerja, itu lebih sulit. Belum lagi mungkin di antara kalian ada yang punya kesibukan sendiri, nggak sempat untuk belajar setiap hari, jadi pastinya akan butuh waktu lebih lama untuk menguasai bahasa Jepang yang cukup untuk bisa melamar kerja ke Jepang. Sekarang saya akan jelaskan lebih dulu untuk kalian yang mungkin sedang kuliah. Nggak peduli kalian semester berapa, kalau kalian ingin bekerja di Jepang, belajar mulai dari sekarang. Iya, sekarang. Semakin mudah semester kalian, semakin banyak waktu kalian sampai nanti lulus. Jadi kalian bisa lebih santai belajar bahasa Jepangnya. Kalian nggak akan keburu-buru. Mungkin bisa 2 kali seminggu ikut kelas private per orang biar lebih nyaman. Atau kalau kalian yang budgetnya minim atau mungkin malah nggak punya budget, kalian bisa belajar lewat YouTube. Banyak kok channel YouTube yang ngajarin bahasa Jepang secara lengkap. Salah satunya YouTube ini yang masih OTW. Atau kalian bisa belajar di YouTube favorit saya untuk belajar Bunpo Nihongo no Mori. Cek saja videonya, cek saja channelnya. Kalian juga bisa belajar di channelnya Akane Teki Nihongo Kyoshitsu. Nah, di situ ngajarin pengaplikasian bahasa Jepang di kehidupan sehari-hari. Dan bisa juga cek YouTube-nya Miku Real Japanese. Di situ banyak podcast bahasa Jepang dan bahasa Jepangnya cukup sederhana. Jadi kalian bisa simak videonya dan belajar bagaimana menggunakan bahasa Jepang yang lebih simple. Untuk kalian yang sudah lulus kuliah ataupun yang mungkin sudah kerja, kalian bisa menyisihkan sedikit uang kalian untuk ikut les bahasa Jepang. Saya tidak terlalu nyaranin kalian buat otodidak karena otodidak itu kayak orang yang lagi bikin jalan di hutan. Jadi kalian bisa nyasar, bisa muter-muter, bisa tersesat, gak paham bahasa Jepang itu bagaimana. Dan mungkin stuck di level-level tertentu. Kalau kalian ikut les kan sudah diajarin ya, sudah ditunjukin jalannya, jadi tinggal ngikutin. Tapi yang manapun pilihan kalian, mau ikut les, mau belajar otodidak, mau minta ajarin teman, kalian tetap harus belajar mandiri. Yang kedua, skill. Untuk masalah skill, saya bagi 2. Untuk kalian yang jurusan humaniora dan kalian yang jurusan teknik ataupun IT. Buat kalian yang jurusan humaniora, bahasa Jepang aja nggak cukup. Kalau untuk jurusan humaniora, biasanya hanya lebih ke hospitality, biasanya kerja di hotel ataupun restoran. Karena Jepang adalah negara tujuan turis dari seluruh dunia dan turis-turis itu belum tentu bisa bahasa Jepang, maka kemampuan bahasa Inggris juga terkadang dituntut untuk kalian miliki. Ya tentu saja tamu-tamu hotel, restoran di Jepang, apalagi di tempat wisata, pastinya tamunya dari mancanegara. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu juga terkadang akan disyaratkan atau dituntut untuk bisa kalian kuasai. Sebenarnya kemampuan 2 bahasa ini saja sudah cukup dari bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Namun kalau kalian bisa bahasa lain akan menjadi nilai plus, apalagi misal bahasa Mandarin dan Korea. Untuk kalian anak teknik dan IT, kemampuan bahasa kadang menjadi syarat, kadang juga tidak. Tapi yang penting bisa bahasa Inggris tentu saja. Tapi yang lebih utama lagi adalah skill di bidang kalian masing-masing. Kenapa saya bilang bahasa Jepang itu terkadang tidak jadi tuntutan? Karena ada beberapa perusahaan yang tidak terlalu mewajibkan kemampuan bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang nanti kalian butuhkan untuk bisa hidup di Jepang, tapi untuk kerja, kadang bahasa Inggris saja sudah cukup. Saya ada kenalan yang kerja di Rakuten sebagai tenaga IT, dan dia setiap hari kerjanya hanya menggunakan bahasa Inggris. Selain skill, pengalaman juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan menerima kalian. Buat kalian yang masih kuliah dan punya kesempatan magang ke Jepang, dan tujuan kalian adalah kerja di Jepang, lebih baik kesempatan itu ambil saja. Karena banyak juga yang magang di Jepang, akhirnya direkrut perusahaan yang sama setelah lulus kuliah karena puas dengan kinerjanya ketika magang. Tapi ada juga yang tidak lah ya tentu saja. Tapi bagi yang tidak, kalau punya pengalaman magang, itu biasanya akan jadi nilai plus ketika melamar perusahaan Jepang. Karena biasanya perusahaan tidak akan perlu khawatir untuk kalian bisa menyesuaikan diri di Jepang nanti. Karena kan sudah punya pengalaman tinggal di Jepang. Yang ketiga, perbanyak koneksi. Gak bisa dipungkiri bahwa jalur orang dalam itu sangat membantu kalau kita cari kerja. Orang dalam yang saya maksud bukan orang dalam yang itu ya. Orang dalam di sini adalah orang dalam yang suka nge-share
loker. Karena banyak juga loker dari perusahaan yang di-share lewat jalur pertemanan. Beberapa loker yang pernah saya lama dan saya sampai tahap interview meskipun gagal, itu adalah loker-loker yang di-share oleh teman-teman saya ataupun senior saya ketika kuliah. Jadi, perbanyak koneksi kalian, jaga hubungan baik sama teman-teman kalian. Karena kita nggak tahu rezeki datang dari mana. Yang keempat, uang. Ada beberapa alasan kenapa kita harus nyiapin uang. Yang pertama, tidak semua perusahaan mau membayarkan tiket pesawat, biaya visa, ataupun menyediakan tempat tinggal. Jadi, kalau kita tetap memaksa untuk mendaftar perusahaan yang seperti itu, ya kita tentu saja harus menyiapkan sejumlah uang ya. Dan saya rasa itu nggak sedikit. Ya meskipun nggak sebanyak jalur LPK ya, yang belajar dari nol. Yang kedua, jalur orang ketiga seperti TSK berbeda dengan LPK. Mereka rata-rata tidak ada sistem dana talangan. Jadi semua dibebankan kepada diri sendiri. Jadi kita harus bayar sendiri. Dan yang ketiga, meskipun perusahaan menanggung biaya seperti tiket pesawat, biaya visa, dan tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal, tapi tidak semua yang langsung dibayarkan di depan atau dibelikan tiketnya. Kadang perusahaan juga pakai sistem nanti akan diganti ketika kalian sudah tiba di Jepang. Otomatis kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk semua keperluan di awal. Untuk memperkecil pengeluaran, saya ada beberapa tips. Yang pertama, pilih perusahaan yang menyediakan tempat tinggal. Karena berbeda dengan di Indonesia yang bisa sistem kos bayar per bulan kita pindah, di Jepang itu sistemnya rata-rata kontrak. Jadi di awal kita harus membayar uang untuk beberapa bulan dan tentu saja tidak murah kan. Yang kedua, cari perusahaan yang mau bayarin tiket pesawat. Taunya dari mana? Biasanya di Infolocker, di deskripsi perusahaan ataupun benefit. Di situ akan tertulis perusahaan menyediakan benefit apa. Jadi kalian tinggal konfirmasi dan kalian tinggal pilih perusahaan yang kalian inginkan sesuai benefit yang ditawarkan. Yang ketiga, cari yang free biaya visa. Yang ini opsional ya. Jadi kalau dari ketiga tadi, biaya tempat tinggal, tiket pesawat ataupun biaya visa, mending cari yang menyediakan tempat tinggal. Karena kalau kita nyari yang free semua itu akan sangat sulit, meskipun tidak mustahil, tapi pastinya akan sangat sulit. Kita harus banyak mencari dan menunggu mungkin. Dan kalau sudah pilih-pilih dan merasa berat, lalu gimana? Ya kerja dulu di Indonesia, kumpulin modal, nyiapin semua kualifikasi, dan saran saya nggak usah buru-buru. Atau ada yang mau nambahin? Tulis di komen ya.